Selamat malam, saya memperkenalkan nama saya Yeni, akan menceritakan kisah lama saya yang sudah puluhan tahun terjadi di Ciawi. Pada hari itu, hari Jumat, saya akan berweekend bersama adik saya, suami saya, dan keluarga saya. Hari Jumat itu kita berangkat dari Jakarta jam 5. Setelah itu sampai di daerah Ciawi sekitar maghrib. Tiba-tiba mobil saya itu mogok. Ipar saya mencoba memperbaiki mobil, tapi ternyata tidak mau jalan juga. Akhirnya karena sudah gelap, kita cari hotel. Persis di depan tuh ada hotel. Saya pergi ke resepsionis hotel untuk memesan 2 kamar hotel. Ternyata hotelnya sudah full, penuh. Jadi mereka meminta saya kalau mau saya tidur di bungalownya. Dan daripada kita di luar gelap begitu, aku menerimanya. Akhirnya sampai di dalam bungalow itu besar sekali. Di tengahnya ada seperti air mancur gitu. Wah, sebetulnya bagus sekali itu bungalow. Suami saya dan adik saya bilang, oke, kita nginap di sini aja untuk 1 malam. Akhirnya kita masuk, sudah sampai situ kita periksa kamarnya cuma 2. Pas saya buka tutup tempat tidur itu, wah, saya agak merasa merinding. Lihat spraynya itu warna ungu darah. Tapi akhirnya ya kita pikir yang cuma untuk tidur, ya mungkin itu hanya pikiran saya saja. Akhirnya kita tidur malam itu dan adik saya kamar sebelah saya. Begitu tidur kira-kira jam 12 malam itu, tiba-tiba pintu itu yang kita tutup itu berbunyi krek gitu. Terbuka sendiri. Saya bangunkan suami saya. Itu kok pintu terbuka sendiri? Suami saya bilang, itu angin. Saya bilang, kok bisa terbuka besar padahal tadi kuncinya kayaknya kenceng gitu. Akhirnya suami saya mau keluar. Saya itu sebetulnya takut. Bukan takut karena setan, tapi takut karena orang atau maling yang masuk ke dalam bungalow pukul suami saya dari belakang. Tapi suami saya orangnya bandel, dia keluar juga. Akhirnya dia keliling, dia masuk lagi. Oh, nggak ada apa-apa kok, kamu ini penakut. Akhirnya suami saya bilang, untuk kamu supaya tidur, ditutup pintunya. Sudah ditutup pintunya, memang pintunya tidak ada kuncinya, tapi kencang sekali tutup. Sampai suami saya pakai kursi di depan pintu dan ditaruh sendal Sunda tuh yang namanya bakyak tuh, ditaruh di depan pintu, kencengin. Kita coba tidur lagi. Tiba-tiba pintu berbunyi lagi, krekek gitu. Aku langsung bangunin suamiku. Aku bilang, suamiku, kok bingung bisa terbuka. Itu kursi itu mundur. Dan bakyak tuh yang aku pasang itu jalan pelan-pelan mundur. Seperti ada orang yang memakai sendal itu. Akhirnya suamiku mulai percaya, kok aneh. Sudah ditutup, kok bisa terbuka sendiri. Akhirnya suamiku bangun lagi, diganjel lagi tempat itu pintunya dengan kencang. Itu malam kita nggak bisa tidur sama sekali karena bunyi-bunyi pintu yang krekek itu rasanya menyeramkan. Akhirnya besok pagi kita bertemu dengan adik saya dan suaminya. Kita mau menceritakan kisah malam itu. Mereka sudah mendului bertanya, bingung, semalam aku tidur kamarku terbuka, kita sudah ganjel kok terbuka lagi, kok sama ceritanya. Nah, akhirnya kita nggak cari urusan dengan ini, yang penting kita akan keluar dari bungalow ini. Akhirnya kita makan sarapan pagi di warung kopi di depan bungalow itu. Kita minum kopi dan di situ ada ibu-ibu, bapak-bapak yang menjual kopi, minuman dan makanan itu bertanya, ibu
Bapak tidur di mana semalam? Oh, saya nginep di bungalow itu, di depan bungalownya yang deket hotel itu. Oh, dia bilang, ibu nggak, aku tidur di situ. Nah, aku bilang, emangnya kenapa Pak? Aku pura-pura nggak tahu. Itu bungalow itu setiap tahun pasti ada orang yang meninggal. Kayaknya yang punyanya itu cari sugihan itu ya, untuk mencari kekayaan. Sebetulnya aku sendiri tidak percaya yang begitu, tapi karena kejadian semalam itu, aku semakin berpikir mungkin juga terjadi orang yang sugihan yang ambil tamu-tamunya 1 tahun sekali untuk tumbal ya. Kita jadi pada bengong saling berpikir, untung kita nggak dijadi sugihan pada malam itu ya. Kita kembali lagi ke bungalow karena kita masih belum diberesin, kita punya koper mau berangkat. Terus aku lihat di sebelah antara kamarku dan kamar adikku itu ada kamar tertutup, kamar kecil tertutup. Aku coba-coba buka, dikunci. Aku lihat dari lubang kunci itu, di dalamnya itu ada tempayan besar dengan macam-macam kemenyan, bunga-bunga di sekelilingnya. Terus ada lampu yang dinyalakan dari pagi sampai malam, aku rasa nggak dimatikan itu lampunya. Aku pikir itulah yang dipakai sesajen mungkin untuk tamu-tamu yang tidur situ. Untunglah Tuhan masih melindungi kita, jadi kita nggak terjadi apa-apa. Cuma kisah itu sampai sekarang aku sudah puluhan tahun masih teringat. Dan aku tahu itu setiap kali aku lewat Ciawi, aku tahu, tapi sekarang sudah berubah hotelnya juga. Ya, ceritaku sampai di sini dulu. Ini nanti ceritanya banyak, aku akan kulanjutkan lagi yang lain-lain. Soalnya aku sensitif dengan roh-roh yang tidak terlihat orang, aku kadang-kadang melihat. Selamat malam.